probabilitas error ya. Jadi untuk materi kita setelah UTS itu kita membahas tentang modulasi digital. Ya, nanti amplitude shifting, frekuensi shifting, dan phase shifting. Ya, jadi untuk prolognya intermezzo ya, pendahuluannya gitu ya. Kita perlu yang analog digital converter dan probabilitas error karena nanti yang kita lihat untuk kinerjanya performansi di digital itu adalah probabilitas error. Kalau misalkan di analog itu ada sinyal to noise ratio, untuk digital itu probabilitas error, kalau enggak bit error rate ya, BER ya. Oke, kita bahas dulu analog converter dan MUX karena dua hal ini adalah saling berkaitan. Oke, materi sudah ada? Sudah muncul di monitor? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, bahas. Oke, analog to digital converter teman-teman sudah pasti sudah tahu gitu ya. Nah, di sini kita capaian pembelajarannya. Teman-teman memahami prinsip dari analog to digital converter tersebut. Nah, ini nanti ini yang terakhir kita bahas ya. Kita bahas multiplexing. Nah, setelah itu kita bahas permasalahan yang ada dalam proses kuantisasi ya, terutama kuantisasi karena di sini adalah proses awal setelah kita sampling sinyal analog kita. Oke, yang pertama kita bahas PCM dulu ya, karena analog to digital converter itu terjadi di dalam pulsa code modulation. Ya, nah di sini kita memiliki kelebihan. Ini kalau kita bandingkan dengan komunikasi analog, sini dia lebih tahan noise ya, kita bawa berupa bit 010 bukan berupa sinyal waktu kontinu di mana nilainya ada sepanjang waktu T. Nah, ini lebih rentan terhadap noise dan di sini kita di analog ya. Nah, pastinya dia lebih safe lagi dibandingkan dengan di analog ya. Nah, di sini masih kita kirimkan berupa suara seperti kita berbicara sekarang, itu suara yang kita sampaikan ya. Tapi nanti di dalam perangkat kita itu diolah menjadi bit 101010 sebelum ya dikirimkan nanti melalui antena yang berupa gelombang elektromagnetik ya. Nah, di sini untuk mengirimkan informasi yang sedang kita lakukan ya, yang berupa voice gitu. Nah, di sini sinyalnya kita rubah dulu menjadi digital, analog to digital converter di sisi pengirim dan digital analog converter di sisi penerima. Jadi di perangkat teman-teman itu DAC, kebalikannya ya, digital to analog converter. Ya, di perangkat saya itu ADC, ya, analog to digital converter. Nah, di sini ada 3 ya jenis-jenis dari konversi analog ke digital. Ada post code modulation atau PCM ya, differential PCM dan delta modulasi. Nah, kita di sini lebih sering menggunakan PCM ya, Bu. Sorry, saya terlalu cepat atau gimana? Cukup ya? Boleh dipelankan dikit aja, Bu. Oke. Pelankan dikit ya. Oke. Nah, di sini dari 3 model modulasi dari analog ke digital, yang lebih sering digunakan itu adalah PCM ya, pulse code modulation, karena dia moderat, artinya dia di tengah-tengah gitu ya, antara diferensial PCM dan delta C. Kalau di sini dari gambar kita lihat ya. Nah, untuk delta modulasi itu implementasi rangkaiannya lebih sederhana ya. Nah, kalau untuk PCM ya, differential operation, dia lebih kompleks. Ya, nah untuk kalau bit rate-nya itu yang lebih tinggi itu differential PCM. Ya, kalau untuk bit rate delta modulation dia lebih rendah. Kita di sini menggunakan yang moderate saja, yang di tengah ya, yaitu PCM. Nah, ini dia proses yang ada di perangkat PCM kita ya. Di sisi pengirim, teman-teman, ini ADC ya, analog to digital converter, di mana nanti sinyal waktu kontinu kita ya, yang di sini berupa voice ya, yang sekarang kita lakukan. Oke, itu nanti difilter dulu oleh low pass filter ya, dia mentapis ya frekuensi yang rendah. Setelah itu disampling, dicuplik sinyalnya. Setelah itu nanti dikuantisasi ini kita memberikan bobot berapa bit yang akan kita hasilkan. Setelah ini encoder, ini hasil dari pembobotan yang kita lakukan terhadap kuantizer kita.
Nah, ini sinyal PCM yang nanti akan diolah oleh perangkat selanjutnya, ya. Nah, di sisi penerima dia kebalikan dari sisi pengirim, ya. Nah, di sini ada rangkaian regenerasi, decoder, ya. Kalau ada encoder maka ada decoder. Nah, di sini quantizer, di sini ada filter rekonstruksi sinyalnya rekonstruksi ulang. Ya, ini untuk perangkat PCM. Oke, kita bahas ke analog to digital converter. Nah, ini ya, anggaplah sinyal input analog kita itu IT gitu ya, dia in phase contohnya. Nah, di sini ada rangkaian, ini ada switch, ini ada kapasitor. Anggaplah ini adalah proses penyamplingan dan holding ya. Di sini ada sampling dan holding. Jadi sinyalnya disampel, dicuplik dan ditahan gitu ya. Maksud penahanannya di sini adalah seberapa banyak nanti bit-bit yang akan kita hasilkan di proses kuantisasi kita. Ya, di sini ada switch ya. Kalau ada satu dia sinyalnya ngalir 0 gimana gitu ya. Nah, di sini adalah di sini adalah hasil dari samplingannya, sinyal sampling ya. Semakin banyak teman-teman menyempol, maka semakin bagus hasil kuantisasinya. Nah, setelah itu adalah proses kuantisasi dan encoding ya, di mana nanti akan ada data 0. Oke, data Nah, ya, oke. Nanti ini hasilnya bit-bit ya, bit 0 sampai ke bit n kurang 1. N kurang 1 ini misalkan nanti dia 4 gitu ya. Nah, 0 sampai gitu ya hasilnya ya gitu. Nah, ini adalah proses dari ADC. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertama itu proses sampling ya. Nah, teman-teman, kita sudah bahas bahwa sinyal kita itu bekerja bisa dalam domain waktu dan domain frekuensi. Ya. Nah, di sini kita lebih mudah kalau misalkan sinyal itu kita kalikan gitu ya, kita tambah kalau misalkan dalam domain frekuensi. Ya, karena di sini dia berupa diskrit ya, kalau dibandingkan dengan domain waktu di mana di sini sinyalnya ada sepanjang ya, makanya untuk sistem kita, sistem komunikasi itu kita rubah dulu sinyalnya dalam domain karena lebih cepat ya, juga presisinya juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sinyal analog yang kita kalikan atau kita konvolusi atau kita jumlahkan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu proses ya, kita rubah sinyal analog kita menjadi sinyal digital ya. Nah, proses pertama itu adalah sampling ya. Jadi ini adalah sinyal analog. Sinyal analognya kita cuplik dia, kita sampling ya. Nah, ini penyamplingannya tergantung dari perangkatnya. Ya, biasanya semakin bagus perangkat yang kita gunakan, maka sampel yang dihasilkan juga semakin banyak. Ya, nah di sini ada yang namanya time rate ya, waktu sampling ya. Nah, di sini di mana periode sampling itu TS di sini ya. Untuk frekuensi samplingnya itu kalau ada di soal itu adalah 1 per periode sampling. Ya, ini untuk penyamplingannya. Oke, nah untuk yang gambar di atas teman-teman bisa mengubahnya menjadi domain frekuensi dengan menggunakan Fourier. Ya, pakai rumus yang ini. Ya, ini udah kita bahas Fourier ya semester sebelum UTS ya. Kita udah bahas Fourier, ini rumusnya kita ulang lagi di sini. Oke, kita lanjut. Oke, nah teman-teman yang penting di sini adalah di proses sampling ya, itu frekuensi samplingnya itu teman-teman harus mengikuti dari yang namanya increase rate ya, di mana untuk frekuensi sampling ya, oke, frekuensi samplingnya itu ini ya, oke, frekuensi samplingnya itu harus dari frekuensi ya. Kenapa? Kalau tidak mengikuti aturan increase ini, sinyal kita nanti akan terjadi aliasing ya. Oke, ini contohnya nih. Ini sinyal kita ya. Kalau ini misalkan samplingnya sama dengan 2 frekuensi informasinya, kalau misalkan dia lebih kecil dari 2 frekuensi informasi, terjadi aliasing, tumpang tindih sinyalnya. Ya, jadi data kita ada yang error di sini. Ya, oleh karena itu ya solusinya adalah gunakan increase rate. Ya, rumus increase di mana frekuensi samplingnya itu
harus lebih besar sama dari 2 frekuensi informasi. Ini dia. Nah, ini bagus untuk sistem kita. Ya, jadi nanti kalau di soal ada aliasing, teman-teman gunakan frekuensi samplingnya itu harus lebih besar sama dari 2 kali frekuensi informasi. Ya, ini untuk di sampling. Oke, sampling ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan sampling? Apakah cukup jelas? Bu, ini tuh efek aliasing tuh bedanya gambar yang kiri ini sama yang kanan sama yang bawah tuh apanya? Oke. Nah, ini sinyal kita dalam domain frekuensi. Ini kalau misalkan frekuensi samplingnya sama dengan frekuensi 2 kali frekuensi informasi. Nah, di sini lihat ini informasi. Kalau sinyalnya seperti ini tidak ada guard band, nah di sini akan terjadi interferensi. Sinyal yang ini akan mengganggu sinyal ini atau sebaliknya. Ya, di sini kita butuh guard band. Nah, ini ada guard band di sini atau band pembatas lah istilahnya. Ya, nah ini disarankan jangan. Ya, nah ini nggak boleh. Ya ini untuk sinyal kursor saya jelas ya. Ya, oke. Nah untuk yang ini, ya ini adalah samplingnya kecil dari 2 frekuensi informasi. Nah di sini teman-teman lihat nih, sinyal hasil informasi kita itu saling tumpang tindih. Nah ini ada yang error, nggak kebaca sama sistem. Ya ini nggak boleh. Ya ini aja nggak boleh apalagi. Nah yang boleh itu yang ini. Frekuensi samplingnya harus lebih besar sama dari 2 frekuensi informasi. Nah, di sini ada guard band nih, supaya tidak terjadi interferensi antara informasi satu dan informasi lainnya. Sampai sini paham? Oke, lagi pada masuk kuantisasi? Oke, jadi hal yang kita hindari di situ adalah alias, jangan sampai tumpang tindih, nggak boleh. Ya, oke. Nah, kalau tidak kita lanjut kuantisasi. Kuantisasi proses kedua dari di ADC kita. Nah, di kuantisasi ini kita memberikan yang namanya level amplitude. Ada level amplitude ke sinyal sampel kita, sehingga dia nanti menjadi discrete. Ya, nah discrete dulu ya, discrete dulu, setelah itu baru digital. Ya, nah di sini kita berikan level amplitude-nya. Ya, nah nanti di sini ada yang namanya quantum atau step size. Ya, step size ini yang nanti mengindikasikan level amplitude kita. Ya, nah hasil dari kuantisasi mana nilainya M gitu ya sama dengan 2 pangkat ini adalah bit, ya bit hasil dari proses analisis. Nah nanti bisa ya ada kuantisasi uniform atau seragam atau uniform. Ya ini nanti beda-beda perangkat beda kuantisasinya, tapi hasilnya biasanya ya ini untuk kuantisasi. Nah, ini dia teman-teman kuantisasi ya ini ya kita memberikan level amplitude terhadap sinyal analitik. Ya. F di sini volt itu adalah tegangannya, dia peak to peak nanti tidak ada tapi selisih dari tegangannya ya karena ini berupa sumbu Y-nya ini adalah amplitudenya, sementara nanti sumbu X-nya ini bisa dalam domain waktu, bisa dalam domain frekuensi. Ya, ini adalah kuantisasi. Ya, nah nanti di kuantisasi juga ada resolusi namanya. Resolusi ini adalah selisih ya dari tegangan kita, amplitudenya. Ya, nah nanti itu teman-teman bisa menggunakan persamaan tegangan max dikurang dengan tegangan min dibagi dengan 2 pangkat n itu bit yang hasil proses ADC kita. Ya, oke di sini sudah saya berikan contoh. Ya, misalkan ini adalah analognya, sinyal analog ini adalah hasil digitalnya, di mana di sini selisih dari delta V-nya adalah 1 volt, maka untuk kuantisasi errornya nanti bisa muncul biasanya setengah ya, plus minus setengah delta V-nya. Ya, nah ini contoh yang kedua, misalkan ini udah hasil coding ya, ini contoh saja untuk resolusi. Di sini perangkat 0 dalam milivolt sampai 5000 milivolt ya, hati-hati membacanya. Nah, maka di sini untuk resolusinya itu adalah 5000-nya ini 5000 dikurang 0 ya dibagi 255 ya, itu adalah 20
milivolt per step. Ini untuk resolusi. Ini contoh perhitungan resolusi. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, dalam proses kuantisasi sering juga terjadi error ya, di mana di sini ada kesalahan pembacaan dalam amplitudenya. Ya, ini contohnya, misalkan ini adalah step-step ya, kuantumnya, step size-nya yang sudah kita quantizer ya. Dan di sini ada error, contoh misalkan error di sini. Ya, nah kira-kira di sini berapa nih amplitudenya gitu ya, karena sinyal analognya ya di sini kita tidak bisa baca contoh ya. Nah, bagaimana cara menghitung errornya? Ya, teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan daya rata-rata noise-nya ya, itu adalah delta kuadrat dibagi dengan 12, bisa pakai yang ini. Ya, ini untuk error bisa kasih. Kuantisasi pertanyaan udah jenis kuantisasi ya, nanti bisa uniform, bisa non uniform ya. Oke, selanjutnya ada pengkodean. Oke, sini dulu ada kan? Silakan. Tidak ada. Oke, nah proses selanjutnya adalah pengkodean. Nah, pengkodean ini adalah hasil bitnya. Ya, hasil bitnya di sini adalah berupa kode word, itu adalah 2 pangkat n. Ya, nah ini contohnya. Ya, misalkan ini sinyal analognya. Nah, teman-teman mau mengodingkan dia berapa? Misalkan 2 bit. Ya, 2 bit berarti hasilnya itu adalah 4 ya, di 2 pangkat 2. Ya, jadi hasilnya itu adalah 00, 01, 10, 11, ada 4. Ya, ada 4 di sini hasilnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi ini hasilnya 4. Ada 0, teman-teman menginginkan 2 bit saja. Nah, bagaimana kalau misalkan 3 bit gitu ya? Oke, bit ya. Bagaimana kalau misalkan 3 bit gitu ya? Nah, kalau 3 bit berarti ada 8 kemungkinan ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 000 sampai 111. Berarti ada 8 kemungkinan bit. Ya, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3, ada 8 kemungkinan bit. Oke, sampai di sini bisa untuk codingan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Apakah cukup jelas? Gimana Bu tadi Bu? Dari kenapa 3 bit? Menggunakan 3 bit. Kenapa hasilnya 8 gitu? Oke, tadi kan untuk pengkodingan kuantisasi itu 2 pangkat n ya. 2 pangkat n, di mana n besar tadi adalah bit hasil dari proses analog digital converter kita. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di perangkatnya menginginkan hanya 2 bit saja outputnya ya, 2 bit. Nah, maka kemungkinan outputnya itu adalah 2 pangkat 2, ada 4 kemungkinan output, yaitu 000, 00, 01, 10, dan 11 ini. Ya, jadi dia ada 4 kemungkinan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, misalnya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini kalau misalkan 2 bit. Nah, kalau misalkan perangkatnya diinginkan 3 bit, berarti ada 8 kemungkinan, yaitu 2 pangkat 3 ada 8. Jadi 0 sampai 7 ya, berarti dia 000 sampai 111. Ada 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 sampai 7, 8 ya. Oke, berarti di sini ada 8 kemungkinan, 0 sampai 7. Ini kalau 3 bit. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman menginginkan 4 bit? Ya, berarti 2 pangkat 4. Ya, berarti ada 16 ya, berarti dari 0 sampai 15 ya. 0000 sampai ke 1111 dan seterusnya. Ya, ini nanti tergantung perangkat yang menginginkan outputnya berapa bit. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan untuk proses analog to digital converter? Oh Bu, jadi grafik ini hasil dari pengkodingannya Bu? Hasil dari kuantisasi tadi. Oh, kuantisasi tadi. Iya. Ya. Baik Bu. Ya, kuantisasi tadi yang ini, yang di atas. Ya, yang ini.
Ya, ini hasil kuantisasi. Nah, ini codingan yang kita hasilkan. Ya, di sini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi nanti untuk codingannya di sini hanya ada 4. 0, 1, 2, 3. Ya, 0 sampai 3, berarti ada 4. Ya, kita ngitungnya dari 0 ya, karena sinyal kita, bitnya kita kirimkan dari 000 sampai ke 11. Ya, jadi di slide ini semuanya ada nih. Ini ada sampling, ini ada kuantisasi, ini ada codingan akhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke multiplexing. Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, materi selanjutnya adalah multiplexing ya. Jadi multiplexing ini kita mengirimkan beberapa informasi kita dalam satu proses pengiriman informasi. Kalau misalkan modulasi, teman-teman, kalau untuk layer OSI kita ada 7 layer OSI ya. Ada physical, data link, network, transport, apalagi deh, sesi, presentasi, aplikasi ya. Ada 7 layer. Nah, kalau misalkan modulasi di layer 1, physical layer, maka untuk multiplexing ini dia di layer transport, di layer 4. Ya, jangan kebalik ya. Nah, multiplexing itu terjadi di layer transport. Di sini informasi kita yang sudah kita berikan payload, sudah kita berikan masking ya, kita berikan fill segala macam. Nah, di sini kita kumpulkan menjadi satu sebelum nanti kita kirimkan ke layar atasnya. Ya, nama prosesnya adalah multiplexing. Jadi multiplexing itu adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi ya menjadi satu yang kita kirimkan dalam satu kanal informasi. Ya, itu untuk multiplexing. Ya, kalau misalkan di sisi pengirim ada multiplexing, di sisi penerima ada demultiplexing. Dia prosesnya kalau multiplexing kita gabung ya, kalau demux itu kita separate, kita pisah. Ya, oke, dari definisi dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk multiplexing ada FDM ya, frequency division multiplexing, dan TDM, time division multiplexing. Ya, kalau PCM kita ya, post code modulation itu ada di proses TDM. Ya, kita bahas dulu. Untuk FDM itu biasanya digunakan untuk radio ya atau TV. Sementara untuk TDM ya itu biasanya untuk multiplexing digital voice. Ya, ini untuk penggunaannya FDM dan TDM. Ya, kita bahas satu-satu dulu TDM. Nah, ini untuk TDM ya, TDM time division multiplexing itu kita mengirimkan informasi kita di mana di sini informasinya kita bagi dalam beberapa time slot yang berbeda. Ya, kalau TDM itu time slotnya yang berbeda, kalau FDM itu ada frekuensinya yang berbeda. Ya, hati-hati dengan definisi. Ya, ini untuk TDM. Ya, ini prosesnya ada nanti low pass filter, ya pesan yang kita masukkan low pass. Nah, ini ada clocknya di sini, ada waktunya, karena dia berupa time, ada clocknya di sini. Setelah itu kita ada post amplitude modulation dan seterusnya. Ya, ini untuk blok diagram sistem TDM. Ya, nah untuk TDM sendiri, ya itu di dunia ya, itu ada standar Amerika, standar Eropa, dan standar Jepang. Tapi untuk standar Jepang ini kurang populer. Ya, yang banyak digunakan itu adalah standar Amerika yaitu PCM 24 dan standar Eropa PCM 30. Nah, Indonesia sendiri mengadopsi Eropa. Kita menggunakan PCM 30. Ya, di mana di sini kita membicarakan I1 ya, satu I1 itu 2,048 ya megabit per second, sementara untuk Amerika itu nanti T1, T1. Ya, T1 itu adalah 1,54 megabit per second. Ya, nah ini nanti teman-teman nih kalau bekerja di transmisi misalkan nanti ya, ini akan familiar dengan I1, E1, E1. Ya, kita ngomonginnya I1 di transmisi. Ya, nah ini untuk TDM. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini untuk PCM 30 yang kita gunakan, yang Indonesia gunakan ya. Di sini dia rate-nya itu adalah 2,48 megabit per second atau 2048 kilobit per second. Nah, di sini satu frame-nya ada dalam satu frame-nya ada 8.000 frame per detik. Ya, di mana untuk satu frame-nya itu ada 32 time slot. Ya, satu time slot untuk synchronize ya, yaitu time slot 0,
dan 1 time slot untuk signaling, yaitu time slot 16. Sementara 30 time slot lainnya itu untuk kanal suara. Ya, kalau nggak salah di sini sudah saya berikan. Oke, ini dia. Ya, dari 0 sampai 31 ada 2 ya, berarti ada 32 time slot. Ya. Oke, ini untuk PCM 30 ya, I1 ya, teman-teman ingat E1 atau I1 kita bicarakannya di transmisi. Nah, ini untuk PCM 24. Ini Amerika punya. Ya, di sini ada 24 time slot ya. Nah, ini frame-nya. Oke, ini ada frame ya. Ada B0 sampai BF, dia menggunakan sampai B0 sampai BF. Ya, ini untuk TDM. Ya. Nah, berikut untuk FDM. Ya, kalau FDM ini berarti frekuensinya berbeda-beda. Ya, frekuensi division multiplexing. Oke, sampai di sini ada soal. Ini contoh soalnya UAS tahun lalu saya masukkan. Ya, nanti teman-teman tolong pelajari, sudah saya bikinkan jawabannya. Ya, oke, di sini ada pertanyaan, Dek? Oke, materi ADC dan multiplexing kita selesai nih. Pertanyaan, saya masuk matul nih. Apa di sini ada pertanyaan? Kemarin soal UTS-nya, soal latihan yang kita bahas, benar? Oke, kita bahas satu materi. Nah, ini untuk konsep probabilitas ya. Oke, di monitor sudah ada? Ya, kita sedikit saja ini materinya. Nah, untuk konsep probabilitas error ya, di sini tidak ada contoh soal implementasinya bisa langsung ke modulasi digital ya. Nanti saya probabilitas error. Ya, untuk contoh soal yang ini belum saya tambahkan ya. Oke. Nah, untuk probabilitas error ya. Nah, teman-teman ini kita gunakan untuk melihat dari ya, misalnya untuk analog menggunakan dia ya, karena dia sistem komunikasi analog ya, itu dia pakai fidelity signal to noise ratio ya. Sementara nanti untuk digital kita menggunakan yang namanya ini probability of error atau nanti P besar ya, hati-hati nanti ada P kecil, itu nanti probabilitas dari setiap bit-bitnya. Kalau P besar itu berarti probability ya sistemnya. Ya, ada lagi nanti probability of bit error, itu nanti P besar, B besar, hati-hati. Ada lagi nanti probability of symbol error, itu nanti P besar, S besar. Ya, nanti berarti nanti di kinerja sistem digital kita ada PE, itu untuk probability of errornya, ada PB untuk bit errornya, sementara ada PS untuk simbol errornya. Ya, karena nanti ada BPSK, QPSK, 8 PSK gitu ya. Nah, itu nanti kita membicarakan simbol. Satu simbol berapa bit. Nah, nanti yang kita hitung adalah probability simbolnya. Ya, oke, ini nanti kita bahas untuk materi selanjutnya. Ya, nah kita lihat dulu rumusnya. Ya, ini kalau di analog kita bahas signal to noise ratio S/N. Ya, maka untuk di dalam sistem komunikasi digital kita menggunakan besaran energi bit per noise. Ya, EB per N0 itu berarti energi bit ya, dibagi dengan noise-nya. Oke, nah di sini sudah ada ya. EB di sini itu adalah daya sinyal, di sini kita gunakan S itu durasi bitnya, yaitu dikali dengan TB durasi bitnya. Ya, maka untuk bit rate itu nanti 1 per TB ya, waktu bit, durasi bit. Teman-teman bisa menggunakan dari rumus yang ini ya. Jadi itu adalah energi bit kita bagi dengan spektral daya ya, itu adalah sinyal to noise ratio-nya kita kalikan dengan W, ini adalah bandwidth sinyal informasi, kita bagi dengan bit rate-nya. Nah, ini untuk energi bit per spektral dayanya. Di sini menggunakan noise ratio ya, signal to noise ratio. Ya, ini untuk probabilitas error.
Nah, ini rumusnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia yang kita bahas di awal tadi. Untuk kualitas sistem komunikasi analog, teman-teman menggunakan sinyal to noise ratio. Ya. Sementara untuk digital ini adalah energi bit kita bagikan dengan spektral dayanya, yaitu Joule dibagi dengan watt per hertz. Ya, oke, ini untuk perbedaan rumusnya. Oke, ini kurva perbandingan antara probability bit errornya kita bagi terhadap energi bit per spektral daya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, semakin ini sumbu Y ini adalah probability bit errornya, sementara untuk sumbu X-nya adalah energi bit per spektral daya. Ya, ini biasanya di tugas akhir kalau teman-teman mencari kinerja sistem biasanya ditanyakan adalah energi bit per spektral dayanya atau EB per N0. Ya, ini untuk sistem digital. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk mencari probability of error-nya. Ya, jadi di sini nanti di sistem kita teman-teman bisa menggunakan dua jenis probabilitas error. Ya, yang pertama adalah PB, bit error, yang kedua adalah simbol atau PS. Ya. Nah, untuk PS ini di sini tidak kita cantumkan ya rumusnya karena nanti tergantung dari jenis-jenis modulasinya. Ya, karena tiap-tiap modulasi itu beda-beda rumus PS-nya, tergantung berapa bit yang dihasilkan. Ya, nah, tapi secara umum untuk PB, probability bit error-nya, di sini nanti teman-teman bisa menggunakan tabel key, ya, key ini nanti key function, ya, atau menggunakan setengah dari error function. Nah, ini teman-teman mencarinya bisa menggunakan tabel. Ya, misalkan nanti di soal didapatkan energi bit N0-nya misalkan 1 gitu ya. Nah, maka untuk tabel key-nya nanti mencarinya adalah akar 2 kali 1, akar 2. Ya, nah nanti teman-teman cari di tabel sini. Ya, saya lanjut saja cara membacanya. Ya, ini saya rasa tidak. Nah, di sini. Ya. Nah, kalau misalkan nanti ya teman-teman mendapatkan key-nya itu adalah akarnya 0,48 misalkan gitu ya. Nah, X-nya 0,1 maka key X-nya adalah 0,48. Cara baca tabelnya seperti itu. Ya, misalkan X-nya itu adalah 0,3 misalkan ya. Nah, maka nanti key X-nya faktor fungsi key-nya itu adalah 0,38 dan seterusnya. Ya, jadi nanti untuk mencari key-nya, teman-teman menggunakan tabel ini saja. Ya, yang penting hasilnya benar. Kalau misalkan di dalam key-nya sudah benar, maka tabel fungsinya juga sudah benar. Tapi kalau hasilnya salah, maka tabel key-nya juga salah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi untuk konsep probabilitas error, kita based on fungsi key ya, tabel fungsi key saja. Nanti untuk contoh soalnya kita langsung bahas di modulasi digital. Oke, ada yang membaca ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada gambaran? Untuk digital dia lebih gampang ya kalau dibandingkan dengan sinyal to noise ratio. Bu, Ya. Di 0,2 itu benar 0,0011 bukan? Gimana? Kalau dilihat polanya itu kan berkurang begitu ya. Tapi kalau di 0,2 gitu kurangnya drastis sekali 0,11. Iya, ini tabelnya sudah benar ya. Ini ambil dari buku ya, kita ambil dari buku. Kalau lihat polanya dia berkurang gitu ya. Nah, ini 0,218. Oke, nanti saya double check lagi ya. Terima kasih ya. Nanti saya double check lagi. .12 sama 1,2-nya sama Bu nilainya. Ya. Kayaknya salah Bu. Ya, nanti saya double check ini dari buku. Karena di sini ada pola tertentu, di 3 dia juga
berkurang gitu ya. Ya, tapi nanti saya double cek lagi sebelum saya share materinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini untuk materi ke bawah. Oke, saya rasa tidak begitu krusial. Oke, ada yang mau ditanyakan deh? Nanti sebelum saya share, saya double cek ya tabelnya ini. Karena nanti untuk modulasi digital kita based on ini untuk mencari nilainya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, coba searching tabel key function. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu materinya. Bu, untuk modulnya boleh di-share, Bu, yang 10, 11. Boleh. Nanti saya share. Ya, ada pertanyaan lagi, Dek? Saya double cek dulu tabelnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada? Oke, tidak ada. Saya cukupkan dulu ya. Nah, saya lupa. Di sini nanti teman-teman ada satu lagi yang krusial. Nah, di sini ini namanya conditional probability density function ya. Nah, di sini bagaimana kita menghitung kalau misalkan yang kita kirimkan itu bit 0, berapa sih probabilitasnya yang diterima gitu ya. Dan diterima 1. Nah, teman-teman menggunakan yang namanya probability density function. Ya, kalau misalkan S1 adalah sinyal 1, 2 adalah sinyal 2, nah di sini kita menggunakan varian. Jangan lupa nilai varian sama nilainya. Ini nanti yang namanya teman dari soal nanti kita. Tapi di sini tidak saya berikan soal-soalnya modulasi digital ya. Nanti ini kita masukkan di modulasi digital. Pertanyaan tidak saya coba satu oke function ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.